Halo Miss Putri, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang perbaikan sosiologi saya yang kedua. Yang pertama ada uraikan asal-usul kata sosiologi dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Auguste Comte, seorang ilmu dari Prancis, mula-mula menamakan sosiologi untuk menyebutkan berbagai ilmu pengetahuan yang mengaji tentang masyarakat. Sosiologi berasal dari dua kata dasar, yaitu socius, yang berarti kawan, dan logos, yang berarti ilmu. Kaitannya dengan ilmu lain adalah dengan antropologi. Sama-sama mempelajari tentang manusia, tetapi sosiologi lebih ke hubungan sosial modern, sedangkan antropologi lebih ke budaya dan atau tradisi. Dengan hubungan ekonomi membahas tentang produk, distribusi, dan sosiologi melihat dampaknya terhadap masyarakat. Lalu dengan politik ini mengatur kekuasaan. Sosiologi mengkaji bagaimana kekuasaan itu mempengaruhi interaksi sosial. Lalu psikologi lebih ke individu, sedangkan sosiologi itu fokus ke kelompok. Lalu deskripsikan tentang perkembangan awal sosiologi. Sosiologi lahir pada abad ke-19 yang dipelopor oleh Auguste Comte yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Munculnya karena perubahan besar seperti revolusi industri dan revolusi Prancis dan modernisasi pada pengubahan struktur masyarakat. Lalu, untuk tokoh awalnya itu selain Comte adalah Karl Marx, Max Weber, Emily, yang masing-masing memberikan teori tentang kelas, tindakan sosial, dan solidaritas sosial. Soal ketiga, ilmu sosiologi dapat berfungsi sebagai ilmu murni dan ilmu terapan. Lakukanlah analisis terhadap pernyataan tersebut dengan berpedoman pada pernyataan berikut ini. A. Menurut Anda, bagaimana struktur sosial dari perkampungan yang miskin? Lalu yang B, bagaimana cara mencegah kejahatan ini di daerah miskin? Untuk menjawab yang A, hubungan sosial erat, gotong royong masih kuat. Lalu ekonomi yang lemah, kesempatan kerja di situ terbatas. Lalu tingkat pendidikannya itu rendah. Lalu yang terakhir itu terdapat kesenjangan dengan masyarakat lain. Lalu untuk yang B, peningkatan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan. Lalu pendidikan yang merata, perdayaan masyarakat, dan menguatkan kontrol sosial lewat tokoh masyarakat. Soal keempat, apakah sosiologi bisa digolong sebagai ilmu pengetahuan? Berikan alasan Anda. Jadi jawabannya itu iya. Di sini saya memiliki 4 alasan, yaitu yang pertama memiliki objek kajian, yaitu masyarakat. Setiap ilmu pengetahuan pasti punya objek yang jelas. Dalam sosiologi, objeknya adalah masyarakat, yaitu hubungan antar individu, kelompok, lembaga, hingga gejala sosial yang muncul di dalamnya. Salah satu contohnya, mempelajari fenomena urbanisasi, kemiskinan, atau perilaku remaja. Lalu, yang kedua, menggunakan metode ilmiah. Sosiologi meneliti masyarakat dengan cara sistematis, bukan secara asal menilai. Lalu, untuk metodenya bisa berupa observasi langsung, wawancara mendalam, survei dalam kuesioner, maupun analisis data statistik. Tujuannya agar hasil objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, hasil kajian bersifat empiris dan rasional. Empiris berarti berdasarkan pengalaman nyata atau fakta di lapangan, bukan sekadar asumsi. Lalu rasional artinya diperjelaskan dengan memberikan masuk akal dan logis. Misalnya, penelitian tentang angka kemiskinan dihitung dengan data BPS, bukan dari perkiraan semata. Lalu yang keempat, bisa diuji dan diperbarui. Sama seperti ilmu lain, teori dalam sosiologi bisa diuji kembali dengan penelitian baru. Jika ditemukan data yang berbeda, teori bisa disempurnakan atau diganti. Contohnya,
Teori solidaritas Emily. Dulu dibedakan solidaritas mekanik dan organik. Kini masyarakat modern dikaji ulang dengan konsep jaringan sosial digital. Lalu soal kelima. Analisis elemen-elemen yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama ada objek kajian, yaitu yang dipelajari. Lalu metode ilmiah, cara pembelajaran, sistematis, tersusun dari dan teratur. Lalu bersifat empiris, yaitu berdasarkan fakta, dan teoristis, membangun konsep dan teori. Lalu soal berikutnya, kriteria seperti apa yang bisa menjelaskan bahwa sosiologi dapat disebut ilmu? Yang pertama, dia itu objektif. Dia itu berdasarkan fakta, bukan opini pribadi. Lalu yang kedua, empiris. Diperoleh lewat penelitian nyata. Lalu teoristis, menghasilkan konsep atau teori. Lalu kumulatif. Teori lama bisa dikembangkan. Lalu sistematis, yaitu tersusun secara logis. Lalu deskripsikan definisi sosiologi menurut Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial secara gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memahami makna subjektif di balik tindakan tersebut dan dampaknya secara luas. Weber menekankan pentingnya metode Verstehen, yaitu memahami empatik agar sosiologi dapat memahami dan dari perspektif individu yang melakukan tindakan sosial. Lalu, soal selanjutnya, metode apakah yang tepat untuk meneliti kehidupan anak jalanan? Menurut Anda, faktor apa yang menyebabkan anak turun ke jalan? Untuk ini, menggunakan metode kualitatif, yaitu observasi partisipan dan wawancara mendalam dan juga studi kasus. Faktor penyebabnya anak turun ke jalan punya kemungkinan kemiskinan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, pergaulan yang salah, dan kurangnya perhatian dari orang tua. Deskripsikan secara singkat tentang perkembangan sosiologi di Indonesia. Yang pertama, sosiologi masuk ke Indonesia pada awal abad tahun yang ke-20 melalui pendidikan Belanda. Lalu yang kedua, awalnya itu dipakai untuk pemahaman masyarakat pribumi. Lalu yang ketiga, setelah merdeka, sosiologi dikembangkan di universitas. Lalu yang keempat, fokus kajian, modernisasi, pembangunan, kemiskinan, urbanisasi, konflik sosial, dan kini juga isu globalisasi dan digital. Terangkan konsep-konsep sosiologi dengan singkat dan jelas. Yang pertama, status dan peran, penduduk dan fungsi seorang di masyarakat, nilai dan norma, aturan dan pedoman perilaku. Yang ketiga, lembaga sosial, wadah memenuhi kebutuhan yaitu keluarga, pendidikan, dan agama. Lalu, interaksi sosial, hubungan timbal balik antara individu atau kelompok. Lalu juga sosialisasi, yaitu proses pembelajaran menjadi anggota masyarakat. Lalu stratifikasi sosial, yaitu pelapisan masyarakat berdasarkan status atau ekonomi. Dan yang terakhir, kelompok sosial, himpunan orang dengan tujuan dan kesamaan tertentu. Itu saja dari saya. Terima kasih, Miss.